Baik, segera saja kita mulai. Kami persilakan kepada Pak Kamta selaku Sekretaris Fraksi untuk mengantarkan acara ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para asatidzah, para kiai, para hadirin, saudara-saudari sekalian, sebangsa setanah air. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruangan fraksi PKS ini. Tadi sudah diantarkan oleh Ketua Fraksi tentang esensi dan urgensi acara kita siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari-hari ini hari-hari yang sedang rame di dalam maupun di luar parlemen. Nah, di dalam parlemen hari-hari ini juga berkejaran pengesahan rancangan undang-undang. Hari ini saat ini juga sedang berlangsung rapat paripurna. Di sana ada 6 RUU yang sedang disahkan hari ini dan yang lainnya menyusul. Nah, kita mengundang Bapak Ibu sekalian, para ustadzah semuanya, mewakili Ormas Islam, ini dalam rangka kita untuk sosialisasi apa yang sudah dan sedang kita kerjakan, dan sekaligus mohon masukan barangkali ada hal-hal yang masih tercecer yang perlu untuk dimasukkan di detik-detik terakhir pembahasan RUU yang terkait dengan keumatan. Nah, di sini ada panja sebelah kanan saya ini Pak Nasir Jamil yang sekarang baru RUU paling hot topik karena sejak kemarin ada demo besar yang menolak RUU ini. Nah, tentu beliau nanti bisa menjelaskan esensi kandungannya, apa yang kita perjuangkan yang terkait dengan keumatan yang sudah masuk di situ. Kenapa ditolak gitu? Dan kemudian ada Ustadz Iqbal yang menjadi anggota panja RUU pesantren, dan ada Ustadz Iskan di sebelah kiri saya lagi yang menjadi panja RUU pencegahan kekerasan seksual ya. Saya mau ngomong penghapusan kekerasan seksual, mau ngomong PKS itu belum sampai hati juga tuh. Nah, ada juga beberapa RUU yang lain yang di sini tidak ada panjanya, maka perkenankan saya menyampaikan serba sedikit terkait dengan ini. Yang pertama adalah soal RUU yang sudah disahkan, yaitu tentang sumber daya air. Ini RUU undang-undang yang dulu di judicial review di MK oleh Ormas Muhammadiyah. Karena di undang-undang yang lama, air yang mestinya ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ini diberikan peran swasta yang sangat besar untuk mengelolanya. Dan kita sudah tahu, kemudian Muhammadiyah melakukan judicial review dan dikabulkan oleh MK. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, untuk RUU sumber daya air ini sudah bisa diketok dengan isi yang seperti keputusan MK. Jadi semua masuk. Sekarang ini intinya bahwa air itu sepenuhnya merupakan hak warga negara dan kewajiban negara untuk menyediakan air. Di sini salah satu anggota panja RUU air ternyata ada Ustadz Nur Hasan, saya baru ingat ya. Afwan Ustadz. Bisa maju aja sekalian nanti kalau. Babak baru kedaulatan air. Silakan Ustadz Nur Hasan nanti bisa menjelaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah RUU pertanahan. Ini RUU pertanahan, ini tolong langsung di halaman 7 ya, yang PowerPoint, Bu. Nah, kenapa RUU ini banyak ditolak oleh, termasuk yang mengirimkan surat penolakan lagi-lagi dari Muhammadiyah,
beliau mengirim surat penolakan untuk pengesahan RUU Pertanahan karena halaman 7, Bu. Yang pertama adalah awalnya sebetulnya RUU Pertanahan ini perjalanannya sangat bagus. Ada 9 hal yang merupakan aspirasi rakyat, masyarakat, keumatan bisa tertampung di situ. Tapi belakangan sekali ada perubahan dari pemerintah sehingga isinya itu dilakukan perubahan-perubahan yang sangat drastis. Nah itu sebabnya kemudian fraksi PKS karena banyak aspirasi dari ormas Islam dan dari masyarakat akhirnya bersikap untuk menolak RUU Pertanahan ini. Nah yang pertama adalah karena di situ tidak ada upaya konkret untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Ada dulunya sampai hari ini pihak swasta yang diberikan ruang untuk menguasai tanah sampai jutaan hektar. Nah, sementara banyak masyarakat kecil yang tidak punya tanah sama sekali. Yang kedua, cenderung memberikan banyak kemudahan investasi bagi pemegang HGU, HGB, dan hak pemakai berjangka waktu. Sampai sekarang, saya kira di komplek-komplek perumahan besar, mewah, pinggiran Jakarta yang harganya selangit, itu ternyata HGU, tidak ada sertifikatnya. Kita baru tahu juga setelah ada panja ini. Nah yang ketiga, tidak ada upaya untuk memprioritaskan pemberian hak pakai kepada koperasi, buruh tani, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil lainnya. Yang keempat, tidak adanya upaya yang konkret untuk mempercepat proses pengakuan tanah hukum adat yang menjadi amanat putusan MK nomor 35 tahun 2012. Yang kelima, masih terbatasnya akses informasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Yang keenam, tidak adanya upaya yang konkret untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan warga yang telah disertifikasi melalui program pemerintah. Bahkan sebagian yang sertifikatnya dibagi-bagi kemarin itu sudah langsung dijual ya, oleh masyarakat. Jadi tidak ada upaya serius untuk meningkatkan nilai tambah dari tanah yang sertifikatnya sudah diberikan itu. Yang ketujuh, terhapusnya tanah bekas swapraja dan akan kembali menjadi tanah negara. Yang kedelapan, tidak ada rumusan kebijakan untuk memberantas mafia tanah dan mengendalikan nilai lahan. Nah, saya kira ini yang paling penting. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang insya Allah juga disahkan di tanggal 26, hari kemarin sudah disepakati di Badan Musyawarah DPR adalah RUU tentang perkoperasian. RUU perkoperasian ini salah satu konten yang paling penting dan urgen bagi umat adalah di situ menaungi atau memberikan payung hukum terhadap lembaga koperasi syariah. Jadi Puskopsah, BMT, segala macam koperasi syariah yang sudah berjalan, itu sekarang ini belum ada undang-undang yang menaunginya. Nah, alhamdulillah dengan mudah-mudahan tidak ada perubahan sikap dari Presiden ya. Kemarin di Bamus sudah disepakati, insya Allah tanggal 26 akan disahkan. Di RUU Koperasi itu diberikan naungan, ya, payung hukum. Nah yang menarik, ternyata pengambilan keputusan terhadap RUU ini tidak bulat. Jadi dari 10 fraksi yang ada, itu yang menerima 6, yang menolak itu ada 4. Nah, barangkali menarik juga Bapak Ibu untuk saya carikan siapa saja yang menolak ini. Nah, yang menolak soal yang pertama adalah PDIP, yang kedua PKB, yang ketiga P3. Nah, kedua partai Islam ini menolak karena diminta PDIP alasannya. Kemudian yang tidak kalah adalah Gerindra. Kita juga nggak mengira kalau
menolak karena awalnya baik-baik saja. Nah, alasan Gerindra menolak itu adalah karena terlalu banyak norma syariahnya. Jadi ini Bapak Ibu RUU Perkoperasian. Nah, mudah-mudahan mohon doanya supaya tanggal 26 ini bisa disahkan karena ini sangat penting bagi geliat ekonomi umat ya, karena selama ini sudah berjalan tapi belum ada payung hukumnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, itu beberapa RUU yang berkaitan secara langsung atau kuat dengan keumatan dan kerakyatan. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Nasir Jamil untuk menyampaikan soal RUU KUHP dan seterusnya nanti Ustadz Nur Hasan. Baik, terima kasih Dr. Sukamta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa bertemu untuk mendialogkan hal-hal yang konon oleh sebagian orang dianggap kontroversi yang ada dalam rancangan KUHP. Ya. Tapi memang KUHP ini sudah berjalan lama. Pembahasan demi pembahasan dilakukan dan melibatkan pakar hukum pidana. Artinya kalau kemudian ada orang yang menuding bahwa norma-norma yang diatur dalam KUHP ini dianggap macam-macam begitu, atau bego lah, bodoh lah, ya, dan lain sebagainya, itu sama artinya bahwa mereka menuduh bahwa profesor-profesor hukum pidana yang ikut dalam pembahasan panja ini juga bego, kira-kira begitu. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang memang ingin mengubah teori sanksi, ya, dan juga soal restoratif justice dalam penegakan hukum, di mana selama ini kita sering, Indonesia ini masih menganut aliran hukum klasik atau aliran klasik, sehingga kemudian efek jera itu dikedepankan. Jadi efek-efek jera, penghukuman yang banyak itu dianggap bisa memberikan efek jera, padahal tidak seperti itu. Oleh karena itu memang dalam KUHP ini restoratif justice itu dikedepankan, dan itu terlihat dari teori-teori sanksi yang ada dalam KUHP ini. Tapi intinya memang saya ingin sampaikan bahwa banyak pihak yang berkepentingan ide-idenya itu masuk, tapi memang tidak bisa kita tampung karena cenderung liberal, ya. Cenderung liberal dan mengaburkan makna dan substansi daripada norma yang mau kita atur. Dan mereka tidak berhenti, mereka tidak lelah. Dan di ujung pembahasan RUU KUHP ini akhirnya mereka dalam tanda kutip menyerah, dan mereka mengatakan kalau begitu Bang, ada satu di antara mereka menyampaikan kepada saya, Bang, kami tidak lagi mempersoalkan substansi, tapi tolong redaksinya Bang diubah. Ya, jadi mereka bilang begitu. Ya, jadi salah seorang juru bicara daripada koalisi masyarakat sipil terkait dengan reformasi hukum ini, kalau lihat judulnya kan enak bacanya, ya, koalisi masyarakat untuk reformasi hukum. Mereka bilang, mereka menyampaikan pesan lewat WhatsApp, dia bilang, Bang, kami tidak lagi menyajikan atau meminta substansinya diganti atau apa, tapi tolong redaksinya Bang diubah. Nah, dia soal keagamaan dia minta diubah, soal perkawinan dia minta diubah redaksinya, ya kan? Karena memang dia sudah lelah, ya, sudah lelah untuk masuk mengubah substansi, dia tidak bisa. Akhirnya dia meminta mengubah redaksi, dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena pada tanggal 28 Agustus 2019 di salah satu rapat panja, pemerintah mengubah redaksional daripada pasal-pasal yang terkait dengan kesusilaan, ya, di mana di draft awal normanya itu jelas, ya, dipidana bla 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 setiap laki-laki dan perempuan, ada jadi jelas, ya, eksplisit, ya, itu ada beberapa pasal itu. Jadi kalimat awalnya itu dimulai dengan dipidana bla 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 setiap laki-laki bla bla perempuan, gitu-gitulah, ya, jelas. Nah, tanggal 28 Agustus pemerintah
melakukan reformulasi redaksinya, sehingga digantilah setiap orang dengan alasan netral gender. Ya. Padahal itu dalam pandangan kami atau dalam pandangan kita semua itu bias gender. Ya. Dan itu kata-kata setiap orang itu mengaburkan makna. Ya. Dan memang pemerintah mengakui bahwa reformulasi itu dilakukan setelah ada pihak-pihak yang datang kepada mereka. Ya. Patut diduga pihak-pihak ini bisa juga termasuk duta-duta besar negara asing yang datang, karena waktu itu memang Panja KUHP juga pernah didatangi oleh duta besar negara-negara asing yang tergabung dalam negara Eropa. Mereka datang dan kami terima di ruang banggar DPR RI karena mereka ramai. Dan ada beberapa hal yang mereka minta, ya, di antaranya adalah soal hukuman mati supaya dihapus. Lalu mereka juga meminta agar pasal-pasal kesusilaan ini ditinjau kembali. Jadi memang sebenarnya banyak pihak yang berkepentingan, ya. Tapi kalau menurut saya, karena memang masyarakat kita sedang sakit, sehingga ketika kita mengatur hal-hal yang sifatnya kesusilaan juga mereka ikut terganggu. Ya. Oleh karena itu sebenarnya core-nya di situ, karena ini ratusan jumlahnya. Ya, pasal-pasal yang diatur dalam KUHP ini pasalnya ratusan. Ya. Sementara hal-hal yang sifatnya tadi disampaikan oleh ketua fraksi dan sekretaris fraksi soal gelandangan, soal hewan ternak dan lain sebagainya, ya tadi juga saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, ya PKS siap aja kalau memang itu tidak diatur, ya. Karena memang gelandangan itu kan tanggung jawab negara. Jadi hal-hal yang kontroversi soal aborsi misalnya, soal perempuan yang tidak boleh lewat dari jam 11 malam, ya, dan lain sebagainya. Karena orang melihat normanya, tidak melihat dampak dari norma itu. Ya. Seharusnya memang ketika ada norma itu, negara melindungi kaum perempuan. Agar negara kemudian menginstruksikan kepada kementerian terkait dan dunia usaha agar jam kerja perempuan itu harus dikurangi. Tapi fasilitasnya harus sama. Gitu loh, harus sama. Gitu. Hak-hak dia juga, karena perempuan itu ada hal-hal yang kodrati yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Seharusnya begitu, cara melihatnya seperti itu gitu loh. Ya. Orang kan melihatnya norma. Jadi negara ketika hadir norma ini dia berusaha melindungi perempuan. Sama seperti misalnya ketika DPR mengubah undang-undang KPK. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pegawai di KPK itu adalah ASN, aparatur sipil negara. Sebahagian mereka berontak. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya, ya mereka tetap ASN, artinya mereka di ASN-kan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka fasilitas mereka, gaji mereka itu berbeda dengan ASN-ASN lainnya. Ya, karena mungkin tugas mereka berat dan lain sebagainya, godaan mereka berat dan lain sebagainya. Begitu juga perempuan. Ya, kira-kira begitu. Jadi ya banyak hal yang kemudian dianggap mereka kontroversi, ya. Soal tadi saya katakan soal gugurkan kandungan, wanita pekerja pulang malam hari, ya. Kemudian juga pelaku penodaan agama, kemudian juga ancaman pidana mengenai santet, ya. Memang santet sulit dibuktikan, tapi kalau dia mengkomersilkan santet itu, dia kena. Ya, dia mengatakan bahwa dengan dia punya ilmu, lalu dengan ilmu dia bisa begini begitu, itu masuk penipuan dan dia juga bisa kena gitu. Jadi bukan santetnya yang kemudian dipersoalkan, karena mana ada jaksa dan polisi ngerti ilmu santet itu, ya kan? Nggak ngerti. Jadi ketika dia sudah mengkomersilkan dengan maksud menipu orang, ya maka dia kena gitu. Bukan santetnya dipersoalkan. Nah, begitu juga soal pencabulan, kemudian juga soal perzinaan, soal kumpul kebo, ya. Nah, itu diatur. Jadi reformulasi yang dilakukan oleh pemerintah khusus mengenai pasal-pasal ini. Pasal pencabulan, pasal perzinaan dan pasal yang mengatur kumpul kebo. Ini reformulasi. Di mana sebelumnya draftnya awal jelas. Nah, makanya fraksi PKS meminta kepada pemerintah agar memasukkan draft awal, tetap bertahan di draft awal karena itu lebih konkret. Ya. Ya, tapi karena di dalam panja itu kita
ramai, ya dalam pengertian banyak praksi, tentu apa yang kita sampaikan kan tidak semuanya bisa menerima. Sehingga akhirnya nego dalam pengertian kita ngotot, lalu kemudian Prof. Muladi mengatakan bahwa di dalam KUHP yang baru ini, penjelasan adalah bahagian dari batang tubuh. Ya. Lalu kita minta agar ucapan Prof. Muladi tadi dimasukkan dalam penjelasan umum. Ya. Kita minta Prof. Muladi yang mengatakan demikian, tolong masukkan dalam penjelasan umum, di mana dalam penjelasan umum harus disampaikan bahwa penjelasan dalam undang-undang ini bahagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh. Sehingga posisinya sama. Ya. Karena biasanya penegak hukum nggak lihat penjelasan nanti. Nggak lihat dia penjelasan, dia batang tubuh aja dia lihat. Nah, jadi draft awal dari pemerintah itu, ya kita masukkan dalam penjelasan. Jadi setiap laki-laki, perempuan, laki sesama jenis, setiap perempuan sama, begitu-gitulah intinya. Kita masukkan dalam penjelasan. Dan penjelasan itu ya sama kedudukannya dengan batang tubuh. Nah, sehingga itu kemudian ya udahlah, ya kita akhirnya menerima, ya. Nah, tadi itu karena kalau kita ngotot sendiri pun yang lainnya nggak dukung, itu problemnya itu nggak dukung. Ya, mereka nggak mendukung apa yang kita minta agar pemerintah kembali ke draft awal, karena jelas bahwa reformulasi ini ya dilakukan setelah kedatangan tamu dalam tanda kutip. Nah, oleh karena itu dalam konteks penolakan KUHP ya bisa jadi mereka sengaja membawa isu-isu kecil ya yang mungkin menyangkut hidup orang banyak dan terutama orang-orang yang selama ini termarginalkan, soal gelandangan, soal perempuan, soal aborsi dan lain sebagainya, sebenarnya core-nya dia ingin soal susila sebenarnya. Ya. Jadi yang lain-lain itu bunga-bunga saja kira-kira begitu, dan harus dicari bunga yang menarik orang. Ya. Bunga yang menarik perhatian orang sehingga kemudian batangnya itu sebenarnya dia mau tebang. Nah, kira-kira begitulah pandangan kami, dan sebenarnya ini sudah pada tingkat pengambilan keputusan tingkat 1, ya semuanya sudah selesai semuanya, dan soal-soal susila ini memang kita atur. Alhamdulillah, 2 hal sebelum saya mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, awalnya Panja, ya panitia kerja KUHP ini diketuai oleh Beni Kaharman, ya Partai Demokrat, dan dia orang Katolik kalau tidak salah, ya. Dia orang Katolik. Kemudian dia maju gubernur di NTT, sehingga diganti dengan Mulfahri Harahap dari PAN. Alhamdulillah, mungkin ini jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga agak mudah kita menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan keislaman dan nasib umat di dalam KUHP. Ya. Kalau Beni Kaharman sebelumnya dia orang yang termasuk menolak, ya menolak bahkan hukum-hukum adat, hukum-hukum syariat yang di daerah-daerah yang bersendikan syariat dia juga tolak, ya dia tolak. Tapi itulah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kemudian meskipun ada kekurangan dan lain sebagainya, akhirnya masalah umat dalam KUHP ini dapat kita cantumkan aspirasinya. Nah, yang kedua, Prof. Muladi juga demikian. Di usianya yang sudah tua ini, memang dia semakin wise. Ya. Semakin wise artinya dia berbeda dengan beberapa pakar lainnya terkait dengan budaya-budaya yang menyimpang di tengah masyarakat. Dia mengingatkan bahwa memang di daerah-daerah tertentu masih ada budaya-budaya, adat istiadat yang barangkali ya tidak kena pidana, walaupun di dalam hukum pidana itu kena seharusnya. Membawa lari anak perempuan orang, atau kumpul kebo, masih ada tradisi ini di sebahagian masyarakat. Tapi kata Prof. Muladi, ini adalah budaya-budaya menyimpang yang harus ya ditertibkan melalui undang-undang ini. Itu beliau bilang. Ya. Budaya-budaya menyimpang. Kita ini bangsa Indonesia katanya. Ya, bangsa Indonesia, bangsa yang punya nilai, bangsa yang punya budaya. Jadi wise-nya Prof. Muladi ya di usianya yang semakin senja itu ya kemudian membuat yang karena dia senior sehingga profesor-profesor lainnya juga walaupun barangkali tidak sependapat dengan Prof. Muladi, dia nggak berani bicara, ya nggak berani bicara atau kemudian yang ngomongnya bisik-bisik saja sehingga kadang-kadang wakil pemerintah di situ agak bingung-bingung dia. Prof. Muladi bilang begini, Prof. sini lain lagi, ya. Tapi karena Prof. Muladi senior, ya sehingga memang karena beliau juga sejak awal ikut merumuskan
naskah akademis dan rancangan undang-undang ini, dan sebahagian atau beberapa orang daripada yang ikut merancang ini sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Jadi ala kulli hal sempurna memang tidak, ya. Tapi paling tidak aspirasi umat dalam menjaga nilai-nilai ketuhanan, ya, akhirnya bisa kita lakukan. Demikian, terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Nasir Jamil. Selanjutnya Pak Ustadz Dede. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan, para asatidah, pimpinan Ormas Islam serta rekan-rekan dari anggota DPR RI. Yang akan dipaparkan mungkin cukup banyak nih, pesantren, pertanahan. Jadi saya to the point aja, karena memang persoalan undang-undang sumber daya air sudah disahkan beberapa pekan yang lalu. Memang ini relatif tidak ada persoalan ideologis, tapi ini memang kita memangkas keleluasaan atau ketidakterbatasan para pengusaha air. Ini memang agak unik. Undang-undang sumber daya air ini sudah disahkan. Ini intinya gugatan teman-teman Ormas Islam yang dikomandani oleh teman-teman Muhammadiyah. Dulu kita hadir diskusi PUI, Matal Nawar, FPI, dan lain-lain. Diskusi tentang menggugat ketidakterbatasan penggunaan air oleh para korporat, para pengusaha besar, sehingga banyak titik-titik kekeringan air. Sebenarnya ini akhirnya gugatan ini diterima oleh MK yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Jadi ternyata memang Indonesia ini saya nggak mengerti perjalanan Republik ini begitu mudahnya. Sejak Undang-Undang Air tahun 74 dan tahun 2004 itu sangat memberikan kelonggaran terhadap para pengusaha untuk bisnis air. Padahal Undang-Undang Dasar sangat tersurat bahwa air tidak boleh didominasi. Tapi dalam implementasi turunannya undang-undang itu begitu mudahnya kesewenang-wenangan. Jadi memang Indonesia ini terbuka. Sehingga faktor-faktor sudah kekayaan alam, faktor ideologi, moralitas jebol semua. Bahkan undang-undang yayasan juga jebol. Orang asing, ormas asing boleh membuat ormas, boleh membuat yayasan. Kalau bank asing udah pasti itu jebol juga itu. Jadi banyak yang jebolnya. Sehingga peran civil society, ormas-ormas ini menjadi peran penting. Apalagi di DPR ini yang jumlahnya 500 lebih. Partai Islam atau partai yang berpihak kepada rakyat atau keumatan juga sedikit. Jadi tidak berdaya juga kita. Makanya kita minta tolong para asatidah untuk hadir di sini. Intinya itu. Tapi untuk SDA ini insya Allah aman. Jadi sumber daya air ini bahkan di beberapa kali rapat kita cukup banyak ditekan melalui para pengusaha air karena kita akan pagari dalam ini ternyata insya Allah air itu sudah tidak lagi kesewenang-wenangan digunakan. Model kayak di Sukabumi itu ada sebuah area sumber air aqua di sana, sebuah area beberapa hektar disedot terus air ke Jakarta, diangkut bentuk galon, bentuk kemasan, tapi masyarakat sekitarnya kekeringan air. Kekeringan air. Ketika mau kita cek, dia nggak mau terbuka perusahaan itu. Nah sekarang insya Allah setiap orang pengeboran titik air itu harus ada perizinan. Bukan hanya areanya, tapi titik air penyedotan. Ini kembali lagi undang-undang ini juga akhirnya yang menjalankan eksekutif. Tapi eksekutif ini sehebat apapun undang-undang, kalau penguasanya sangat longgar terhadap perizinan, jebol juga. Makanya umat Islam itu bukan hanya menguasai legislatif, eksekutifnya juga presidennya, menterinya harus kita juga. Ideal apapun, sehingga kontrol sipil juga harus sangat kuat.
Jadi kembali lagi pada sumber daya air, ini sampai kita juga diundang khusus Pak ke pengusaha melalui Pak Yusuf Kalla, tapi alhamdulillah Yusuf Kalla juga sangat memahami bahwa air ini pada tubuh manusia ini 90% air. Jadi kalau ruhnya ini, bahkan dalam Islam tidak boleh air itu dikuasai. Bahkan dulu Rasulullah Utsman bin Affan memberikan sumur sepenuhnya. Jadi perhatian Islam terhadap air ini luar biasa. Dan undang-undang dasar kita juga ruhnya menjagai itu. Luar biasa para pendiri Republik ini. Bahkan dalam pembukaan undang-undang dasar, sehingga untuk melakukan mewarnai undang-undang menjadi warna dakwah ini, dalam undang-undang dasar sudah bingkai itu sudah luar biasa. Jadi kembali lagi untuk persoalan sumber daya air, memang di sini ada gugatan dari Walhi seolah-olah ini tetap memberikan keleluasaan kepada pengusaha air untuk berbisnis air dalam bentuk kemasan. Memang tadinya kita mau cut aja air langsung otoritasnya negara, PAM yang ambil alih. Tapi ternyata kita lihat lagi, kita analisa pesantren, karena sekarang bisnis air itu cukup dengan modal beberapa ratus juta sudah bisa bisnis air kemasan. Jadi teman-teman kita di pesantren banyak yang usaha ini. Akhirnya kita buat kelonggaran. Kelonggarannya pertama begini. Dalam undang-undang ini bisa dibaca di web. Itu insya Allah silahkan para pengusaha membuat bisnis air kemasan dengan syarat ketersediaan air bagi masyarakat sudah cukup. Cukup. Terutama untuk air minum, untuk cuci, untuk pakaian, untuk irigasi, pertanian, itu masih melimpah. Itu boleh di situ diproduksi air kemasan. Tapi kalau sudah tidak ada stoknya terbatas, itu di stop. Jadi kita juga tegas. Ya, bagaimana mengetahui stok air itu besar? Ya ada ilmunya itu. Ada analisnya. Jadi kita tetap longgar karena ternyata umat Islam banyak yang berbisnis air juga Pak Kamta. Sampai kalau kita ke daerah itu 20 tahun yang lalu orang minum air begini itu mewah ya di kota. Sekarang di kampung-kampung kalau kita turun ke bawah, orang yang terbatas ekonominya kita disediain air beginian. Dan ternyata di kaki-kaki gunung orang sudah berbisnis keagenan air. Bahkan di lampu merah orang bisa hidup menyekolahkan, mengkuliahkan anak dengan jualan air. Akhirnya kita tetap bahwa negara ini mengakomodir tentunya pengusaha-pengusaha. Tapi tetap dalam kontrol. Kemarin saya dalam wawancara, Walhi menggugat, saya bilang tenang aja Pak. Ini kita sudah bingkai dengan kuat sumber daya air ini. Tapi pada akhirnya tergantung eksekutif untuk memberikan perizinan kontrol dengan baik. Itu saja titik kuncinya dan saya sarankan memang nanti harus ada perizinan. Jadi teman-teman pesantren yang mau buat bisnis air itu sebaiknya dari sekarang untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi jangan kalau nanti memang perizinannya juga mudah. Dan kita juga bingkai di sini kita jagain nanti dalam peraturan pemerintahnya untuk KUKM bisnis air ini supaya dipermudah ya untuk pemberdayaan ekonomi di kelas bawah. Itu saja. Insya Allah sumber daya air ini relatif walaupun kenceng dari awal tekanan para pengusaha. Tapi insya Allah kita longgarkan. Dan ini mereka juga akan terbatas untuk ini. Walaupun Indonesia ini dengan sumber daya alam yang luar biasa, kita masih harus menjaga alam ini dengan baik dalam kontrol kita bersama. Itu saja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede Nur Hasan. Selanjutnya Ustadz Iqbal. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8, pimpinan dan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang kami hormati, beserta seluruh ahli dan tenaga ahli, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dari berbagai macam ormas yang hadir pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan mungkin tidak terlampau panjang, mungkin bahannya sudah dikasih ya Pak kita.
perlu kita pahami bersama bahwa roh daripada RUU pesantren ini, bagaimana RUU ini memberikan jaminan keberlangsungan pesantren yang ada di Indonesia ini, apapun bentuk dan karakteristiknya. Jadi kalau dalam undang-undang nanti justru menghambat pesantren yang ada atau mempersulit, bukan itu ruhnya. Memberikan perlindungan. Yang kedua adalah memperjuangkan tentang keadilan anggaran. Keadilan anggaran. Maka ada dana abadi yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Prinsipnya itu. Nah, oleh karena itu, kalau memang ada nanti berbagai macam istilah, ada syekh, mungkin ada kiai, ada guru, ustaz, itu tidak perlu diperdebatkan, karena memudah saja, ya syekh, ya guru, ya buya, silakan saja. Yang penting unsur pesantren itu terpenuhi. Nah, ada hal yang perlu kita cermati bersama bahwa ya alhamdulillah fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan masukan yang amat sangat berharga, yaitu terkait dengan apakah pesantren-pesantren atau yang sistem boarding ini ketika sudah terpenuhi unsur itu, maka dikatakan pesantren. Maka kita masukkan bahwa ya, yang terintegrasi dengan pendidikan umum pun itu masuk ke situ. Karena saya juga praktisi pesantren, kenapa kita buka IT pada waktu itu? Karena Diknas itu bagus, pelayanannya bagus, pembinaan bagus, kemudian maka buka IT. Dan kita sudah ada boarding di dalamnya. Jadi ke Menteri Agama kita juga dapat, ke Diknas juga kita dapat seperti itu. Jadi sekali lagi, ini yang diresahkan kemarin itu jangan sampai kita praktisi pendidikan ini justru tidak bisa dinyatakan tidak, selama terpenuhi unsur-unsurnya, ya tetap saja dapat diakomodir sebagai pesantren, pesantren. Bahkan tidak didefinisikan juga, kitab kuning itu nggak didefinisikan juga, gitu ya. Maka ada kawan-kawan yang cerdas juga buka IT, baca saja Safinatun Najah umpamanya di masjid, udah masuk ya, kumpul-kumpul ada materi begitu. Jadi tidak dimaksudkan untuk mempersulit apapun warnanya, karena itu merupakan pesan sentral dari RUU ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa RUU pesantren ini akarnya adalah karena sejarah membuktikan bahwa para pejuang-pejuang bangsa ini lahir dari pesantren. Masa kok begitu merdeka, zaman reformasi, kehadiran undang-undang ini justru untuk mengkebiri artinya kebebasan pesantren. Ini juga yang ditanyakan dan diharapkan juga dari Mapadi. Jangan nanti dengan kewenangan majelis apa tadi? Suyuk itu ya, yang mencoba untuk mungkin melihat kurikulum pesantren, justru kurikulum kita yang bagus dan teruji ternyata tidak. Jadi undang-undang ini juga menegaskan bahwa ada jaminan bagi pesantren untuk menyediakan pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren. Masing-masing pesantren. Ya, pesantren. Ya, jadi tentunya tidak ada, memang harus seragam semuanya, tidak. Ya, tidak. Kemudian RUU ini memberikan jaminan bagi pesantren, ya, adanya pengakuan afirmasi jaminan mutu lulusan kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Saya ini termasuk alumni pesantren yang punya ijazah swasta 6 tahun terhitung dari SD, dia legalisasikan will bisa ke negeri. 2 tahun setelah itu tidak boleh masuk negeri. Harus dan wajib dia pakai ijazah negeri adalah. Nah, ini salah satu dulu
yang kita ini. Nah sekarang alhamdulillah pendidikan kita juga karena ada madrasah aliyahnya, lewat itu kita ujian bersama dan alhamdulillah tidak menjadi kendala dan halangan untuk itu semua. Nah, kehadiran RUU pesantren ini adalah untuk menjamin ya mutu pesantren itu sendiri. Ya, mutu pesantren itu sendiri. Dan minta maaf masih kita lihat pesantren-pesantren yang ada memang jauh dari diharapkan. Tapi ini juga harus ada upaya apa disebut dengan advokasi, pembinaan sehingga nanti mereka justru pesantren itu bisa tumbuh dan berkembang serta terpelihara dengan baik. Saya rasa itu hal-hal penting yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, termasuk paripurna hari ini adalah untuk mengesahkan RUU ini. Yang dilakukan oleh fraksi Partai Kanestra, alhamdulillah, bahasa kita kemarin itu ya kita artinya mempersilakan untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan dengan catatan setelah memperhatikan masukan-masukan dari ormas yang ada. Setelah itu kita serahkan kepada pimpinan ya, termasuk ya Muhammadiyah ya menyampaikan kepada kita dan juga dikomunikasikan dengan pimpinan DPR. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasir tadi, memang ini tidak sempurna betul, tapi yakinlah bahwa semangatnya itu adalah untuk tetap menumbuh kembangkan pesantren dan jangan sampai nanti minta maaf kalau memang ada bahasa-bahasa undang-undang ya kita ingin menepis bahwa kita meyakinkan bahwa pesantren bukan wadah yang membangun radikalisme negeri, tidak, bahwa justru baiknya sejarah telah membuktikan bahwa para santri, para kiai berjuang ya untuk memerdekakan negeri ini karena dengan semangat ya jihadnya ya semangat juangnya, dan itu tetap kita pelihara karena bahwa pesantren betul-betul teruji dan bukti sistem pendidikan yang khas di negeri ini. Saya rasa demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Iqbal. Bapak Ibu sekalian, jadi RUU sumber daya air alhamdulillah sudah disahkan, RUU pesantren hari ini disahkan. Nah ini RUU yang harapannya tidak disahkan. Kami persilahkan Ustadz Iskan untuk presentasi soal RUU penghapusan kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya sebelum saya masuk ke undang-undang penghapusan kekerasan seksual, mungkin ada tambahan sedikit tentang undang-undang pesantren. Termasuk kemarin itu yang agak kita kritisi tentang perizinan ya. Jangan sampai karena sekarang kan sering terjadi beda pendapat dengan pemerintah, umpamanya tiba-tiba dia mengatakan dia menahan perizinannya atau dikatakan ini radikal, yang tidak radikal adalah yang ini. Itu kan sangat bahaya, kita nggak mau ngasih cek kosong gitu ya. Maka kita mengatakan tuh jadi yang di manhaj yang dibuat oleh atau kurikulum yang dibuat oleh pesantren itu cukup diregistrasi aja di Kementerian Agama sebagai bukti negara. Kan ada namanya sistem konsep negara itu kan one paper. Jadi setiap negara itu harus ada surat kan. Anda diangkat jadi pegawai harus ada SK-nya gitu. Jadi tetap harus dicatat di negara, tapi bukan sifatnya izin, tetapi dia adalah registrasi saja gitu. Karena memang kita pingin pesantren tetap mandiri ya dalam seluas-luasnya. Jadi nanti bisa pesantren itu berbentuk salafi, bisa berbentuk dirasah Qur'aniyah, bisa bentuk dakwah, apa aja. Yang penting ada 3 unsur situ. Kitab kuning itu maksud kalau pesantren itu dulu namanya buku gundul namanya, buku bahasa Arab yang tidak punya baris itu, Arab gundul gitu ya. Bukan warna kuningnya, bukan sebetulnya. Tapi istilah itu memang sudah. Terus yang kemudian ada di Dirasah Islamiyah,
ataupun ada di dalam sekolah itu campuran antara dirasa Islamnya dengan umum, nggak apa-apa, STIT atau SMPIT dan itu masuk. Ya, yang termasuk juga yang sangat banyak saya diserang ini adalah undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi undang-undang ini termasuk undang-undang sangat aneh memang. Kenapa saya bilang aneh? Karena hampir undang-undang itu adalah terjemahan dari perundang-undangan yang ada di Eropa. Karena dia menggambarkan pola hidup di Barat. Hampir semua istilah-istilah itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan terminologi Islam. Seperti istilah gender, kemudian istilah kekerasan seksual, dan istilah-istilah hasrat seksual, itu semua ada di peradaban Barat. Kalau saya lihat target mereka dari undang-undang itu bukan undang-undangnya, tetapi adalah engineering sosial, merekayasa masyarakat seperti masyarakat Barat. Perlu diingat tahun 50-an di Amerika itu minuman keras itu dilarang, seluruh Amerika. Begitu mereka berhasil membuat undang-undang bahwa minuman keras itu legal di Amerika, Amerika sekarang itu adalah pecandu minuman keras di seluruh Amerika. Jadi mereka ingin membuat rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini menjadi undang-undang untuk melegalisasi perilaku yang menyimpang di masyarakat tentang LGBT, tentang hasrat seksual, dan yang semuanya sangat aneh. Tapi kita nggak mungkin di Komisi 8 menolak dalam arti karena sudah diajukan oleh orang sekitar 70 orang masuk ke DPR, dikatakan ini sebagai secara undang-undang memang usulan DPR. Tapi kita dari fraksi PKS tidak ikut mengusulkan ini. Akhirnya kita lihat dari segi sistem perundang-undangan, undang-undang ini aneh. Kenapa saya bilang aneh? Istilahnya aja kekerasan seksual. Saya bilang di dalam undang-undang kita tidak ada istilah kekerasan, yang ada kejahatan. Kita minta diubah kejahatan seksual, nggak mau mereka. Karena kita bilang seksual itu bukan kejahatan, ya kan? Kan kalau dibilang kekerasan harus ada objek hukumnya dulu. Umpamanya ada orang pemerkosaan, kemudian dia pukul kan, jadi dua. Perkosaan kriminal, dia pukul. Ini sama kekerasan seksual itu bukan salah. Yang salah kalau dia tidak kawin, ya kan? Kalau hubungan seksual itu kan halal kalau dalam keluarga. Jadi mereka memang tidak membedakan antara halal yang haram gitu. Nah, istilah kekerasan seksual itu apa? Nggak jelas. Nah, akhirnya kita undang namanya Profesor Muzakir, dia berargumentasi lah tentang hukum pidana. Dia bilang nama aja sudah bermasalah ini, ya. Jadi harus ada dulu pelanggaran pidananya apa dulu. Di sini nggak ada pidana, pokoknya kekerasan seksual. Maka kalau kita lihat istilah-istilah yang mereka pakai itu aneh semua. Begitu kita serang begitu, akhirnya mereka mengadakan pertemuan, diubah bentuk undang-undangnya menjadi rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual. Oh, gitu. Dibuat seperti undang-undang KPK. Jadi KPK itu kan tidak penting definisi, yang penting kesalahannya ini, pidananya ini, kan gitu kan. Dia undang-undang tipikor begitu, undang-undang tentang pemberantasan BNPT tentang teroris. Nah, begitu dia bilang begini, kita nggak bisa, ini sedang dibahas KUHP. Jangan sampai undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kan sifatnya ordinary, ya. Sedangkan undang-undang KUHP itu sifatnya dia general kan. Masa yang khusus bertentangan dengan yang umum, kan gitu ya. Ini akhirnya nggak jadi jadi rame gitu ya. Ada yang bilang gini, udah Ustadz kan ini saya rasa kalau memang banyak terjadi kekerasan dalam hubungan keluarga, nah kita ubah aja undangnya apa? Rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu. Menarik juga gitu ya. Cuma PKS tidak mau mengusulkan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan cara pembuatan undang-undang. Itu sudah nomenklatur lain, sudah undang-undang lain itu. Tapi untuk politik sih main-main aja kan gitu ya. Rame juga gitu. Ke tanah, bagus juga ini ada usulan dari DPP juga gitu. Tapi nggak sempat dibahas ya. Akhirnya kalau kita lihat dalam istilah-istilah mereka itu, contoh ya, ada istilah-istilah memang yang persis istilah Eropa, umpamanya namanya istilah gender ya. Kan sebetulnya gini, kalau dalam Islam itu kan apa istilahnya?
mereka itu membedakan antara, jadi kalau dibilang ini ya agak sensitif ya, nggak apa-apa karena ini hukum ya. Mereka membedakan antara alat kelamin dan hasrat seksual gitu ya. Artinya gini, kalau orang laki-laki itu katanya pemberian Tuhan. Tetapi bahwa laki-laki berhasrat sama hewan kan nggak apa-apa, kira-kira begitu lah ya. Ini undang-undang ini permainan kata-kata sebetulnya. Sangat sangat halus ya kalau orang sekedar lihat begitu saja. Teman-teman dari partai lain itu banyak nggak paham. Akhirnya mereka kita adu argumentasi, mereka pro kita, tiba-tiba diganti. Datang lain lagi gitu. Harus kita menjelaskan lagi kan. Yang paling lucu ya ada seorang yang, tapi ini on the record ya. Ini ibu saya bilang, ibu yang pengganti baru, iya katanya. Ibu paham ke arti undang-undang itu apa? Ibu kalau pergi gimana? Sini nanti nggak boleh lagi berhubungan berdua, nggak boleh. Wah ini bahaya undang-undang kata dia. Saya ingin mencoba sebetulnya, dia udah baca belum undang-undang? Ternyata belum dia baca juga ya. Oh begitu. Ibu setuju nggak? Nggak setuju saya kata dia. Dalam hati saya ingin menguji dia, sebetulnya dia udah paham belum? Ternyata nggak paham juga. Jadi istilah hasrat seksual. Jadi mereka sebetulnya intinya itu, saya bilang dari segi pidana. Saya bilang di dalam KUHP itu kalau namanya kekerasan itu kan harus dibuktikan, ya kan? Orang dipukul, itu kan harus divisum. Nggak gampang membuktikan pidana itu. Orang itu harus divisum. Dokter bilang ada kekerasan, benda tajam dipukul itu. Nah saya bilang gini, kalau kekerasannya ada anak muda lewat, dibilang, "Hai cewek cantik sini," ya kan? Itu sudah dianggap kekerasan, ya kan? Terus saya bilang, bagaimana menghukumnya? Nah saya bilang di dalam KUHP yang baru itu lebih maju. Karena dia lebih maju, karena di KUHP yang baru itu sudah dijelaskan tingkatan hukuman. Nanti ada hukuman-hukuman itu yang sifatnya cuma bayar denda. Ini saya bilang sesuai dengan Islam. Dalam Islam itu ada namanya dosa kecil, ya kan? Dosa kecil, dosa menengah, kan dosa besar. Taruhlah tadi anak muda yang tadi yang agak nakal itu memang secara moral nggak baik. Ini udah wilayah ustadz, wilayah agama. Tetapi kalau orang baru agak nakal cuma main mata begitu dianggap kekerasan, adu ke polisi, tiba-tiba masuk penjara. Ini saya bilang ini jadi kacau negara kita ini ya. Jadi tapi saya yakin ini mereka tidak akan berhenti. Secara waktu sebetulnya nggak mungkin lagi karena kita akan membahas itu tanggal 25-26, tanggal 27 sudah hari Sabtu ya, nggak mungkin lagi. Kemungkinan ini tidak akan jadi, tetapi pasti mereka tahun depan akan datang lagi. Jadi siap-siap saja. Dulu 5 tahun yang lalu namanya Undang-Undang Kesetaraan Gender ya. Gagal. Sekarang masuk namanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nanti entah apa lagi namanya. Jadi inti undang-undang itu dia bukan sebetulnya dia ingin mempidanakan orang, enggak. Tetapi ingin melakukan rekayasa sosial, menjadikan kalau saya baca saya punya buku tentang organisasi terlarang itu dia bilang salah satu target Primansur itu kan menciptakan masyarakat yang agak bebas gitu ya. Agak bebas. Dan saya kaget. Mereka hampir semua media itu sudah kita jelaskan nggak paham-paham gitu. PKS katanya setuju ya kan kekerasan seksual. Cuma setuju juga mana? Saya bilang PKS itu keluarganya paling sakinah mawaddah saya bilang. Istrinya soleh-soleh, anak-anaknya apa. Kalian justru yang bermasalah saya bilang. Tapi nggak masuk juga ke otak. Oh ternyata feeling saya ada sumber daya yang menyebar luar biasa besarnya ya. Nah, ini kita lihat itu mungkin sangat ini terkait dengan keinginan asing. Nah kita melihat ini adalah pertarungan peradaban ya. Jadi saya bilang sama teman-teman di PKS. Jadi jangan sampai undang-undang ini lolos. Kalau lolos saya bilang nanti akan Anda menghadapi seperti yang dihadapi oleh seorang Muhammad Al-Ahmar namanya ya. Ingat kisahnya itu. Ketika Andalus itu diusir umat Islam, raja terakhir itu dia diusir dari pintu ke-7, dia menyeberang dari gunung itu dibilang nangis dia melihat kota Alhamro yang indah tiba-tiba lepas dari tangannya, nangis terseduh-seduh. Ibunya bilang, ngapain lagi lo nangis katanya. Sekarang nangislah seperti perempuan menangis, terseduh-seduh. Tetapi kerajaan yang kau pegang tidak bisa kau jaga gitu ya. Itu kan baru kerajaan yang hilang ya Pak, nanti bisa kita ambil lagi. Tapi kalau agama kita hilang, anak-anak kita sudah LGBT, sudah kacau, nggak ada gunanya lagi kerajaan, ya kan? Nah, kalau kerajaan Andalus itu masih ada nanti Andalus yang lain. Jadi ini mudah-mudahan mohon doanya, insya Allah ini kita bisa gagalkan
Tapi kita nggak menggagalkan secara tapi ini memang dialog yang terus dan bagi kita juga ini jadi bahan dakwah juga, mulai mereka paham apa itu fikroh Islamiyah dan apa fikroh lain ya. Dan ini akan ada pembahasan tanggal 25 dan 26 dan itu selesai ini undang-undang ya. Itu saja barangkali ya, sekedar masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Iskan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Beberapa hari ini ada demo besar di hampir seluruh kota besar. Bahkan tadi malam itu sampai cukup malam dan agak anarki juga. Tema yang diusung itu adalah sahkan RUU PKS dan tolak RUU KUHP. Jadi pasti kita sudah tema demo ini bertentangan dengan apa yang kita kerjakan di fraksi dan di DPR ini. Nah, tetapi saya juga melihat ada banyak kepentingan di situ karena elemen-elemen yang kemarin itu ikut 212, terus ada yang mendukung 02, yang mungkin sebel juga dengan rejim yang sedang berjalan ini, ikut juga di situ. Nah, kami berharap betul ini Bapak Ibu dan Ustadz-ustadzah sekalian, para pengurus Ormas Islam, dengan paparan ini kami berharap Bapak Ibu bisa memahami duduk persoalannya dari tangan pertama, tidak mudah terprovokasi. Kita tidak tahu ini endingnya akan seperti apa demo-demo ini, karena kalau melihat temanya dan penggeraknya ini ternyata teman-teman yang nama-namanya ini sejak dulu menggerakkan demo dari kalangan-kalangan tertentu, kalangan kiri. Ketika mereka diusir dari Jawa, menggerakkan demo di Papua yang kemarin, sampai 2 kali demo itu. Nah, sekarang ternyata bareng Papua dan seluruhnya. Jadi penggeraknya sudah kelihatan. Tapi elemen-elemen anak-anak muda yang sudah penat dengan rejim ini juga ikut gitu. Nah, tetapi mungkin mereka tidak paham. Nah, kami berharap betul mudah-mudahan Ormas Islam bisa tetap clear, memahami situasi dengan Basyirah, dan kemudian mudah-mudahan bisa ikut menenangkan generasi muda ini. Kemarin di demo, kalau dilihat dari analisa media sosial, 2 hari sebelum demo itu mulai muncul isu-isu, isu utama yang ada di media sosial itu Gejayan memanggil. Gejayan ini pusat demo di Jogja. Tapi kemudian muncul lagi hashtagnya itu pro khilafah dan anti khilafah. Nah, hari ini itu sudah berbeda lagi. Jadi isunya sudah bergeser turunkan Jokowi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dinamika yang saya kira memang harus kita waspadai. Dugaan saya ini banyak pihak yang ikut bermain. Ya. Kemarin Presiden mengundang ketua-ketua DPR dan ketua fraksi. Pimpinan DPR mengatakan tekanan asing sangat tinggi dalam RUU KUHP dan PKS. Nah, Presiden sudah bereaksi juga, jadi tampak sekali tidak cukup kuat ya untuk menerima tekanan seperti ini. Nah, padahal sesungguhnya pembahasan RUU ini seluruh yang dipaparkan oleh Bapak anggota Panja ini, tim pemerintah ikut membahas dari awal sampai akhir, bahkan ikut tanda tangan. Tapi kemudian seharusnya setelah selesai di Panja, itu disahkan di rapat paripurna, itu ranahnya DPR, bukan ranahnya eksekutif. Tapi kemudian Presiden ikut-ikutan memveto. Nah, saya kira ini bukan tradisi demokrasi yang bagus. Nah, apalagi Presiden ngomongnya di publik menolak ini itu, tetapi sesungguhnya yang inisiatif KUHP ya pemerintah, inisiatif RUU PKS juga. Jadi tidak konsisten.
antara yang dia omongkan di publik juga yang disampaikan. Di publik menyampaikan kami menolak perubahan RUU KPK kalau melemahkan, kalau begini, kalau begitu, ada 4 poin. Tapi sesungguhnya semua yang dia tolak itu dipaksakan oleh pemerintah kepada DPR untuk menerima. Itu sebabnya untuk RUU KPK, PKS itu menolak beberapa agenda, ya. Salah satunya adalah pengawas, Dewan Pengawas yang ditunjuk sepenuhnya oleh Presiden. Nah, karena kita ingin pemberantasan korupsi ini berjalan dengan maksimum, silahkan KPK berjalan maksimum, tapi diawasi maksimum juga supaya tidak nyimpang. Nah, tetapi kemudian di tengah jalan, pemerintah memaksakan pengawasnya ditunjuk Presiden. Nah, itu PKS tidak setuju itu. Nah, tetapi semua partai, ya, 8 dari 10 partai ini sudah mengikuti kemauan pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini dinamika yang saya kira cukup seru. Kita tidak tahu nanti muaranya akan seperti apa sampai di akhir September ini. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, para pimpinan dan pengurus Ormas Islam, ini nanti bisa terus bersilaturahim. Kalau ada hal yang perlu diperjelas, ada aspirasi yang ingin disampaikan kepada fraksi PKS, kami selalu membuka ruang ya, dan waktu yang selebar-lebarnya, silahkan untuk disampaikan. Mudah-mudahan di sisa waktu ini kita masih ada agenda-agenda yang bisa kita dorong untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat bersama-sama. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.